Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid As-Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang mulia ini memiliki banyak sekali faidah yang bisa kita petik. Yang pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pelajaran yang pertama dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Mengapa hanya orang-orang beriman yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena puasa ini erat kaitannya dengan keimanan. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu melaksanakan ibadah puasa. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dia tidak akan mampu berpuasa. Nah, maka dari itu sebagian ulama mengatakan bahwa ibadah puasa adalah ibadah rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui apakah si fulan berpuasa atau tidak berpuasa. Ya, oleh karenanya bisa saja seseorang di antara kita mengaku berpuasa, padahal sebenarnya dia tidak berpuasa. Nah, maka dari itu seorang hamba yang berpuasa menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, maka ini adalah bukti dari keimanannya. Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Maha mengawasi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Sehingga dia menahan diri sekalipun dia berada di dalam kamar yang sepi. Tidak ada orang lain di situ. Sekalipun di situ ada makanan, ada minuman, dia sedang haus, dia sedang lapar, nafsunya sedang memuncak, tapi dia menahan diri karena iman yang ada di dalam hatinya. Kemudian yang kedua, Allah menyeru orang-orang yang beriman karena iman ini adalah syarat diterimanya amal. Setiap amal sholih yang dilakukan oleh seorang hamba, sebesar apapun amal itu, kalau tidak didasari oleh iman, maka tidak ada nilai pahalanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma'ahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kalian merusak pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut apa yang kalian sedekahkan atau menyakiti hati si penerima, sebagaimana orang yang telah merusak pahala sedekahnya disebabkan karena riya dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian ayat yang lain Allah berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari nafkah-nafkah mereka kecuali karena mereka itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya syarat utama diterimanya suatu amal adalah wahtisama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia puasa Ramadan atas dasar iman, dia mengimani kewajibannya dan mengimani keutamaannya, dan dia semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Sesuatu yang Allah wajibkan terhadap manusia ini menunjukkan bahwa amalan ini sangat bermanfaat untuk manusia dan manusia sangat membutuhkannya, hingga ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perintah wajib. Nah, kalau wajib ini apabila ditinggalkan berdosa. Jika dia melaksanakannya, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, bagi kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa, jika kita menyadari bahwa puasa ini adalah kebutuhan bagi kita, maka kita tidak akan merasa berat. Kita akan merasa ringan menjalankan ibadah puasa. Bahkan kita akan merasa gembira jika kita bisa melaksanakannya full 1 bulan. Kenapa? Karena kita telah memenuhi kebutuhan pribadi kita. Sebagaimana kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, butuh tempat tinggal, kita pun juga butuh ibadah kepada Allah. Kita butuh sholat, kita butuh puasa, kita membutuhkan membaca Al-Quran, kita butuh berzikir. Untuk apa? Untuk ketenangan hati kita, untuk kebahagiaan hati kita. Kenapa? Karena hati ini akan merasa senang, bahagia, gembira jika dia mendekatkan dirinya kepada penciptanya. Dia akan merasa senang jika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah puasa yang Allah wajibkan kepada kita. Jadi Allah sekali-kali mewajibkan pada kita puasa bukan karena Allah ingin menzalimi kita, tapi semata-mata puasa ini adalah kebaikan bagi kita. Ini adalah perkara yang ma'ruf, karena Allah tidak menghalalkan sesuatu, tidak mewajibkan sesuatu kecuali sesuatu itu baik. Ya, inilah karakter Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu sekali lagi mudah-mudahan amal ibadah puasa yang kita laksanakan, Allah berikan keringanan bagi kita, Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menjalankannya, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan pribadi kita. Nah, di dalam ayat ini ada satu tujuan yang ingin kita capai, yaitu mencapai derajat takwa. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas dasar ilmu karena kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu adalah meninggalkan segala larangan Allah di atas ilmu karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan keluarnya kita dari bulan Ramadan
kita menjadi hamba-hamba yang hanya berharap kepada Allah. Apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan itu adalah apa yang ada di sisi Allah, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita takut azab Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala keras azabnya, yaitu dengan kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.